Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad Nabi rahmah syafi'il ummah al-qa'imi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para tuan guru, khusus guru-guru kita yang selalu mengajarkan, membina kita setiap malam Sabtu. Yang pertama, Sahibul Fadil Akhil Mahbub Adda ilallah Bapak Kiai Syahruddin Arsyad, Bapak Kiai Irwani, Bapak Kiai Labi, dan kiai yang lainnya. Mudah-mudahan mereka semua mata'alallah bituli hayatihim wa nafa'na bi'ulubihim. Semoga mereka guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan selalu memberikan manfaat dan mendidik kita, mengajarkan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan aparatur pemerintah setempat, kelurahan Pondok Pucuk, Bapak Lurahnya, Ketua RT, Ketua RW-nya, mereka juga panjang umur, diberikan perlindungan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mereka selalu mengayomi masyarakat Kelurahan Pondok Pucuk. Para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para ustadzat, jamaah sekalian, jamaah Maulid Sabilul Muttaqin, yang semoga pada malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tim hadroh yang luar biasa, dan beliau bisa berada di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya teknisi ya sound yang tidak kalah penting. Mudah-mudahan beliau masuk ke surga beserta sound-soundnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Pansel yang selalu senantiasa siaga, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan masuk ke surga beserta seragam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang telah disampaikan guru kita Kiai Syahruddin Arsyad tadi, panitia bilang penceramah antum doang Kiai. Saya dari dulu, dari 96 dakwah sampai kapanpun, kalau saya panjang umur, ada 4 orang yang saya tidak mau ceramah duluan. Pertama Habib, datang bareng Habib, walaupun Habib itu muda di bawah saya nggak mau ceramah duluan, karena dia zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada guru tetap, guru yang ngajarin tiap minggu, itu sebagai guru yang harus ceramah duluan. Saya nggak mau. Bener Pak,
tanya tuh teman saya tuh Fahmi yang selalu ikut saya. Kalau dia nggak mau ceramah, saya nggak bakal ceramah. Kenapa? Dialah yang selalu membimbing bapak tiap minggu. Sama sekedar musiman. Betul nggak? Kalau beliau itu menjaga lumbung, kata para ulama, saya ingat dengan Fadilatul Syekh Kiai Abdul Hamid Ad-Dari, murid kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani Al-Makki. Pada saat kami belajar dengan beliau di Masjid Al-Abjad, lumbung itu penting dijaga. Kenapa? Sudah ada di dalamnya. Maka beliaulah yang pertama ceramah. Kalau mereka nggak mau, saya nggak bakalan ceramah. Lu bayar apapun, gue bakalan ceramah. Gak bakal mau. Yang ketiga, guru yang ngajarin saya langsung. Nggak mau saya. Yang keempat, ada guru atau tokoh ulama yang sepuh. Saya nggak mau ceramah depan mereka lebih dahulu. Kalau model-model bapak begini mah, kalau tanpa empat, saya ceramah 4 jam, 5 jam sampai mati selama ini. Paham tuh? Itu saya pegang prinsip saya sampai kapanpun. Jamaah sekalian, tadi bicara tentang akhlak Rasulullah. Karena memang akhlak ini ibu-ibu mah luar biasa. Itu mah emang dimasukin ke tas ya. Kalau bapak masih utuh. Karena memang dia ngaji wajib bawa tas. Awalnya tasnya kempes, pulang tasnya semua dimasukin, cuma semangka doang yang orang dimasukin. Dia bisa melempung dalam air mulu. Ibu ya bu, masih kuat dengan ceramah. Sekarang kalau misalnya udah nggak kuat, pulang aja nggak apa-apa. Bapak juga mau pulang aja. Tapi jangan semuanya pulang. Saya ceramah dari gue kalau gila kali. Jadi memang itulah akhlak. Karena yang namanya akhlak itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Al-adabu fawqal ilmi. Adab akhlak lebih tinggi pada ilmu. Makanya huruf A, B, C, D, bukan B, A dulu, A dulu. A-nya akhlak, B-nya berilmu. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apakah pada saat itu ilmu pengetahuan mundur? Maju. Di Jazirah Arab itu sudah hebat ilmu arsitek, ilmu penghitung, ilmu puisi, ilmu tulis menulis. Hebat mereka ilmu, tapi mereka tidak punya adab, tidak punya akhlak, dan tidak punya budi pekerti. Makanya misi pertama Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Makanya kalau orang bodoh, tolol, bego, apalagi dablek, blow on, yang kalau minum es pakai ditiup, kan orang blow on rumah, ngebul, dikata asap. Tapi dia berakhlak, tempatnya surganya Allah. Orang bodoh tapi punya akhlak, tempatnya surga. Tapi orang pintar, orang cerdas, nggak punya akhlak, tempatnya neraka. Pikirin omongan saya tuh. PR. Orang bodoh tapi dia berakhlak, dia menjadi surga. Dia nggak berani ngambil tuh barang yang bukan miliknya. Walaupun dia bodoh, dia nggak berani ngambil yang bukan punya dia. Coba orang pintar, koruptor, pintar nggak? Cerdas nggak? Gelarnya banyak kok, profesor, doktor, insinyur, MSc, MPD, MBA, MDL,
Tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, dia ngambil barangnya yang bukan barang dia. Ya coba dah pilih dah, bodoh, pintar, bodoh, akhlak, surga, pintar, nggak punya akhlak, neraka. Bagaimana pilih? Ayo coba. Pilih kira-kira yang mana? Pilih pintar, berakhlak. Ya, Kiai Sarudin ada yang jawab tadi, bodoh tapi akhlak. Ya orang ngaji dia gitu. Beliau nyampein ilmu, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mentok. Ya mas sekalian, jadi akhlak ini luar biasa. Makanya akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa, atau kata Rasul. Dalam hadis yang lain, afqalul mizani fi yaumil qiyamah husnul khuluqi. Yang paling berat nanti timbangan di akhirat adalah akhlak. Apalagi ibu nih bu, kudu punya akhlak, apalagi yang lakinya masih ada. Tadi kesini izin sama suaminya mau maulid. Enti jangan jawab. Tadi nanya ibu-ibu, bu yang lakinya masih ada tadi ibu izin kesini. Karena lakinya ada di sini, berarti orang. Kalau lakinya di sini berarti bareng. Itu namanya pasangan yang ideal, pasangan yang kompak dalam kebaikan. Ini lakinya nggak ada, izin kira-kira ke sini. Ini daripada min akhlak Fatimah. Akhlak Fatimah tadi selalu keluar izin dengan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tadi izin kira-kira yang lakinya masih ada. Jawab jangan unduk baik. Karena ada satu cerita. Biarin dah saya ngomong apa adanya. Maukah Anda mendengarkan ceritanya? Begini kisahnya. Ada seorang suami di zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap pulang ke rumah, bininya agak ada. Ngayap dulu bininya. Kadang-kadang ke Tanah Abang, kadang-kadang ke Cipulir, kadang-kadang ke tempat kuliner. Pulang ke rumah, itu bini gak pernah ada di rumah. Kesel lakinya. Tiba-tiba bininya pulang. Apa? Kata lakinya, tolak Tuki, aku talak kamu sekarang. Jangan kau masuk rumah aku. Siap-siap bu, yang kagak izin tadi. Kalau lagi saya ke rumah, aku talak, terima aja udah. Akhirnya itu perempuan ditolak oleh suaminya. Tolak Tuki, aku tolak kamu. Nangis ini perempuan. Datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Nabi Majah, tapi mengapa kau menangis? Wahai ibu, baru saja suamiku mentalak aku. Kenapa sebabnya? Karena aku tidak ada di rumah pada saat dia pulang. Memang kamu kemana? Ngayap kemana-mana. Kan bini sekarang saya ngayap. Betul nggak? Betul nggak? Pada saat kamu pergi izin? Tidak, wahai Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Aku ditalak. Kata Nabi, apa yang dilakukan oleh suamimu, aku setuju. Masa, dengerin bu, dengerin. Dengerin. Punya lulus. Apa kata Rasul? Apa yang dilakukan oleh suamimu, aku setuju. Kenapa tatkala istri pergi tanpa izin sama suaminya, berarti dia punya akhlak yang buruk. Itu sama juga 70.000 malaikat melaknat perempuan yang model begini. Makanya suami gak boleh dibilang jangan masuk dalam rumahku, karena suaminya tahu kalau sampai dia masuk sama juga 70.000 malaikat melaknat dalam rumahnya. Dengar itu. Kesel kok kadang-kadang. Kalau punya bini begitu pak, tukar aja tambah di pasarnya tukar. Izin ya? Izin. Izin.
sama suaminya mau berangkat ngaji. Bang, saya mau ngaji ya ke Majlis Taklim. Baru nyampe 5 meter balik lagi. Bang, karena kalau jemuran hujan angkatin ya. Itu bocah belum mandiin ya. Itu belum ada air yang air ya. Dan kata lakinya, ini izin sekali melintah banyak banget. Ada yang model bininya begitu ada? Banyak. Kalau saya punya istri, itu nggak perlu izin dengan kata-kata, ada perjanjian. Kalau izin dulu kan kadang-kadang ribet juga ya. Begini perjanjiannya, ini guru-guru saya ngajarin, termasuk kayak Jali Syawalisi, kayak ya Abdullah Syafi dulu, kami belajar dari Syafiyah. Ngomong begini, ayo kita bikin perjanjian. Dan awal kita nikah dulu, selama kamu jalannya baik dan jalannya manfaat dan tidak merugikan baik diri kamu maupun keluarga, walaupun tidak diucapkan oleh suamimu, tetap engkau aku ridhoi. Begitu juga istri, walaupun abang kemana aja, selama mencari sesuatu yang baik untuk anak istri dan jalannya manfaat, ya insya Allah kami selalu mendoakan abang. Ini manggilnya apa sih sama suami istri? Manggilnya apa sih? Papi. Papi. Ayang. Kita kan kalau manggil laki bini kan tergantung ekonomi. Yang biasa bapak ibu, yang laki ayah mama, terus lagi papi, papa, mama, papi, mami, terus lah pipi, yang di Pondok Indah, dedi. Kalau kan orang Pondok Ujung namanya papi. Papi mana? Lagi ngoret. Papi nabun. Orang mami lagi masak. Masak apa mami kamu? Tumis genjer. Itu genjer sama tauco nimpal banget ya. Itu genjer sama tauco nimpal banget ya. Sama ikan asin, masya Allah. Sama nasi yang 15.000 sreter. Kadang-kadang kita bingung, kayak kemarin orang minta ceramah dari Tenjo sampai rumah tuh apaan kok? 2 kardus Indomie ini toco sama genjir. Ini siapa? Untuk kiai. Ya saya terima. Saya bagi-bagi tetangga semua toco sama genjir. Tapi bingung juga sih kalau makan genjir makannya begitu, kualitasnya begitu aja. Orang hancur. Kira-kira. Jadi memang akhlak itu luar biasa. Betul nggak? Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang laki lewat. Kata Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menilaimu kepada laki-laki itu? Dia kalau melamar perempuan pasti diterima lamarannya. Penampilannya necis, kata sahabat. Kalau dia ngomong didengarin omongannya. Kalau dia merintah dipatuhi perintahnya. Nabi diam. Nggak ngomong dia, nggak ngomong enggak, diam aja. Tiba-tiba laki-laki kedua lewat. Bagaimana wahai sahabat? Komentar tentang laki-laki yang kedua. Kalau tadi begitu, ini mah kalau dia melamar perempuan ditolak. Penampilannya, ya. Kalau dia ngomong kagak dengerin. Kalau dia nyuruh gak bakal dipatuhi sama orang. Apa kata Nabi? Penilaianmu salah. Maka pemuda yang kedua itulah pemuda yang terbaik di mata Allah. Kenapa? Dia beribadah dan berakhlak luar biasa. Kalau tadi penampilannya doang, tapi akhlaknya buruk dan ibadahnya jauh daripada Allah. Jadi kita yang penting mah nilai orang itu jangan dari casingnya. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu nih, bawa apa juga kelihatan. Memang kelihatan kan? Bisa nggak kita jadi punya penampilan orang kaya? Bisa nggak?
Bisa kita pakai baju yang bagus. Jadi kiai bisa beli gamis, pakai baju putih, pakai sorban, pakai imamah, jadi kiai. Gampang banget jadi kiai. Betul nggak? Betul nggak? Jadi lurah gampang jadi lurah. Pinjam tuh baju lurah sama rencananya. Betul nggak? Bisa, tapi kita tidak begitu. Kita lihat bagaimana. Ya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita tidak memandang, Allah tidak memandang rupa dan tubuh kalian dan penampilan kalian, tapi Allah memandang hati dan amal kita. Ayo, ini akhlak. Tadi memang luar biasa guru kita. Ya. Makanya orang yang berakhlak itu luar biasa. Dan akhlak inilah yang akan memberatkan timbangan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu. Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jamaah sekalian yang saya muliakan. Maka kata Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama yang meninggal tahun 2022 di Doha di Qatar, ulama yang luar biasa, ulama modern, sama seperti Profesor Dr. Quraisy. Dia mengatakan bahwa masuknya orang Yahudi, masuknya orang Nasrani pada zaman Nabi Muhammad masuk Islam itu bukan daripada agama Islamnya, bukan daripada Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan dakwanya Nabi Muhammad, tapi mereka masuk Islam. Kata Dr. Idham Khalid juga almarhum ulama besar kita, karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita bicara tentang pribadi Rasulullah itu nggak cukup, benar kata-kata nggak cukup. Sehari dua hari nggak cukup. Lihat kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, itu tebalnya hampir 296, belum Sirah An-Nabawiyah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, imam yang lainnya, itu hampir 700 halaman tentang pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah, bagaimana fisik dan cara Nabi makan. Saya lihatin ibu-ibu, bapak-bapak, akhlak Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan. Dari kecil-kecil aja dulu dah. Kalau ngikutin Nabi mah tangan kanan makan, minum tangan kanan. Kulu washrabu biyaminik fa inna syaitan yaqulu bisimali. Makan minum dengan tangan kanan. Kalau tangan kita memang belepotan, pada saat kita makan tanpa sendok, ambil apa? Tangan kiri itu gelas, dorong pantat gelas dengan ya kaskulian begitu. Termasuk masih pakai tangan kanan. Karena setan dan iblis minum makan pakai tangan kiri. Ini mah maulid minum begini. Ya itu. Lagi contohin. Gue paling gede man kalau ceramah pakai disautin. Tanya kayak kita al-amsal tuzhirul qawaid dalam bahasa Arab. Ya, contoh itu menjelaskan tentang pernyataan. Ini yang begini nggak bagus. Kayak ngomong kiai begitu. Ini lagi nyentuhin yang jelek begini. Udah gitu berdiri lagi. Kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali minum air zam-zam boleh berdiri. Pengecualian itu air zam-zam. Air zam-zam kita minum sambil berdiri boleh. Karena itu air yang terbaik setelah airnya keluar daripada jari Rasulullah SAW. Kalau air yang lain duduk. Tahu nggak kalau air kita minum langsung berdiri itu masuk ke perut kita, kagak tidak di perut langsung ke ginjal. Airnya ginjal menampung air yang banyak, bisa gagal ginjal pada saat itu. Makan pakai tangan kanan. Ya, kenapa? Karena setiap kita makan dengan jari itu ada enzim yang keluar dari kuku kita yang tidak terlihat oleh mata, bisa ngebasikin makanan. Coba ibu kalau
ada makanan kesentuh sama tangan kita, jadi kita basi nggak? Basi. Cuma aku yang nggak pernah basi, ngerempeh lagi bini orang basi. Cuma kali kita mau pegang pasti basi. Makanya setiap tangan itu tersentuh dengan makanan cepat basi, maka lebih cepat lunak oleh apa? Usus perut kita. Setelah begitu dijilatin. Itu dia yang meneliti orang-orang Jepang. Makanya ajaran Nabi Muhammad yang banyak meneliti orang-orang Jepang, orang-orang non-Muslim. Luar biasa itu. Habis selesai dilomot. Kita praktekin yang ada yang orang ini. Karena begini ya, karena maulid itu ada 5 aspek kata para ulama, para hukama. 5 aspek. Pertama, kumpul orang banyak, ini lo kumpul nih. Yang kedua, dibacain Quran, udah tadi. Baca rawi, udah. Yang keempat, tausiah, lagi berlangsung. Belum selesai. Yang kelima, doa dan makan bersama. Ini kira-kira 5 aspek ini yang paling penting yang mana kira-kira? Madang. Yang mana kira-kira? Tausiah apa? Doa dan makan udah makan biasa. Sombong amat. Udah Ente ngomong begitu karena badan ente gede banget. Ente termasuk bini yang nggak bisa ngurusin laki. Apa ini pertanyaan saya, dari 5 aspek ini yang paling penting yang mana? Kumpul Quran, baca rawi, riwayat Nabi, tausiah, sama doa dan makan yang paling hebat. Sama. Biar saya tahu nih orang pondok kunjung, jangan sampai terjebak Pak. Ini saya dapat pelajaran dari guru-guru kami di Mampang Perapatan. Saya maksudnya orang Mampang Perapatan, saya mau orang kota sih saya. Nah, Bapak kan baru berapa belas tahun doang jadi Tangerang Selatan kota, belum mau kabupaten Tangerang. Setiap orang bawa itu yang bawa apa sayuran dari mana? Dari Pamulang yang pakai sepeda mau mana Pak? Ke kota tuh. Kebetulan lama di kata kota. Udah lewatin bagus masalahnya. Kira-kira yang mana yang paling penting? Ayo, gak usah gue dah. Yang baca rawinya itulah, baca rawi yang paling penting. Karena itu yang menunjukkan ciri maulid. Bukan makan. Ada kita makan, kagak makan yang kita pikirin. Kita tandain ke panitia. Karena kita bilang ada makan. Dulu kan rawi. Karena saya pernah terjebak Pak di daerah Depok, tapi nggak sebutin mulai kecamatan apa nyari Depok aja. Iya. Sebelum COVID itu tahun 2016 diundang maulid. Setelah pada saat selesai baca Quran, kata panitia, "Kiai ceramah, mana baca rawinya? Baca rawi bid'ah di sini." Kami cukup kumpul, sambutan, Quran, ceramah, makan. Saya bilang ini bukan maulid, ini pengajian biasa. Betul nggak? Betul. Kayak pengajian malam Sabtu, kumpul, baca Quran, Yasin, tausiah, doa. Itu maulid. Itu kan kajian biasa bukan maulid. Bacain dong pres dulu. Emang susah sih. Susah mah. Kita ngomong bener-bener jawabannya kemana? Emang kalau orang lapar orang nyambung. Ada pres kayak sini. Akhirnya saya bilang, kalau begitu saya bilang, ini dijebak saya bukan maulid, ini kajian biasa, ini pengajian biasa. Saya balik ke motor saya. Kata panitia, ceramah, nggak mau kalau nggak ada maulidnya, nggak ada rawitnya. Lu gimana ini? Upload sama parcel. Lu nggak mikirin parcel. Di pasar Cimahi juga banyak. Beli 1.000 cakep bener. Upload gua nggak mikirin. Isi pun gua nggak mikirin. Ngapain kita dakwah pakai menentukan begitu? Dan sekarang banyak dai-dai yang udah menentukan di DP, di Persekot, di DP
Nah tadi siang nih untuk besok malam gitu minta nomor rekening. Kiai, tolong kirimin nomor rekening. Saya akan kirim ya buat DP-nya. Besok selesai baru saya mengambil. Tanya tuh si kami, saya kasih baca. Saya balikin untuk apa nih? Biasanya kiai-kiai begitu. Bagi mereka begitu enggak? Yakin besok malam minggu saya masih hidup? Betul. Cocok. Lagi diomongin. Cocok-cocok aja. Haram bagi saya menentukan, apalagi DP. Haram bagi saya karena guru-guru kami nggak pernah begitu. Dikirimin besok tentu saya masih hidup malam minggu. Apakah saya sehat? Kalau saya mati, anak saya harus ulangin DP-nya. Jadi utang. Begitu ya Kiai, begitu. Saya balikin lagi, haram bagi saya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu yang harus dipakai sama para ulama. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta, tidak pernah DP, tidak pernah targetkan. Kalau dikasih ambil, banyak dikit terima rezeki. Beda minta sama terima, betul nggak? Dikasih banyak ambil, dikasih nggak apa-apa, dikasih tahu nggak apa-apa. Yang penting dakwah Islamiyah. Begitu. Kemarin tuh malam ada orang meninggal di Pondok Indah. Tanya ke Pak Hamid. Ini daripada Brigadir Jenderal Polisi, ya Bapak, ya Pak Asga ngomong berapa kiai ini nanti malam ceramah di Pondok Indah Jalan Kartika belakang Pondok Indah mau terserah mau berapa kek. Begitu dakwahnya. Hei, dengerin kalau orang ngomong. Lanjut ini lagi. Kita aja enak dengerin minum makan. Udah ini begitu Pak. Artinya apa? Artinya bagaimanapun kita harus ya. Setelah itu apa? Nggak mau saya kalau bukan ada baca rawi. Ini siapa yang baca rawi? Gak mau udah penuh. Bagaimana bukan di musola di halaman rumahnya tiap tahun dia ngadain. Saya ambil mic, saya baca. Ya bocah mampang dulu. Sana SMP udah hafal lagi. Bukan sombong emang begitu. Bocah mampang berapa tahun? Sambil. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Selesai. Inna fatahna laka fathan mubina. Selesai. Ambil al-jannatu wa na'im wa sanul liman yusalli wa yusallim. Tad'u al-ibla bismi dhatil aliyah mustaqirran faydal barakati ala ma analau wa aula. Usalli bi'amrin mawarinu sahibatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili. Maqaya. Pasal 1 selesai. Pasal 2 wa ba'du faqul wa sayyidina Muhammad bin Abdul Muttalib. Selesai. Pasal 3 walamma radallahu ta'ala ibnu haqiqatil Muhammadiyah wa idharu jisma wa ruhan bi surati wa makna. Selesai pasal 3. Pasal 4 walamma tamma min amri syarana la masyhuril aqwalil marwiyatu fi al-madinatil munawwarati abuhu langsung nurai yadala la usana berdiri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Wah ini nih yang gue tungguin tiap tahun nih, enak begini nih. Itu namanya maulid, bukan madangnya. Ini nih madang Begitu namanya ya maulid Bu ya Bu. Jadi luar biasa. Mari kita benahi akhlak kita. Suami berakhlak kepada istri. Jangan jauh-jauh dulu dah. Sama istri apa kata ya Syekh Jalul Asyuyuti, berbagi kebahagiaan, berikan
rezekimu untuk istrimu. Jangan sama istri pelitnya bukan main, sama istri perhitungan bang. Ada begitu ada? Ya kalau ngaku bagus dosanya kecil aja. Kan jujur bagus. Banyak tadi. Gila sama bini pelitnya bukan main, perhitungan bang. Dia butuh 150.000 sehari, cuma dikasih 100.000 kurang 50.000, bagaimana ya? Gila Nawel, gila di tempat dangdut mau. Apa yang mau dikata? Boleh sebut namanya, makin mangkat bolnya. Menjadi apa kita? Kalau mau bini sama anak pelit, itu termasuk daripada akhlak yang tercela. Kalau punya suami pelit sama anak sama bini, sama anak bini aja pelit, gimana sama orang lain? Kan ada orang pelit di Majlis Taklim tempat duduk begini nih. Rokok, dia punya rokok biasa. Kalau ditaruh di bawah, ditaruh gini, dikantongnya ada segitu. Dia punya rokok nih, ini rokok nih, dimasukin di sini nih. Kak di sini Bang, Kak. Ditaruh di depan. Aman. Coba kalau yang dermawan ditaruh di depan, ada ngambil bagian, itu termasuk walaupun makruh itu rokok, tapi berbagi kata Kiai Sanudin itu termasuk idkhol surur, membahagiakan hati orang yang tak punya rokok. Ini taruh aja di sini. Kita tanya temennya, rokok lu apa kalau di depan? Oh gampang. Kalau kambing dilepas gemuk, rokok dilepas habis. Itu namanya pelit 17 setan. Benar. Jadi kalau ikutin akhlak Nabi ya Allah tidak bisa cukup sehari 2 hari. Makanya kata Dr. Yusuf Qaradawi, kata Syekh Asy'ari tadi bahwa masuknya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Islam itu tak lain bukan Al-Qur'annya, bukan daripada agama Islamnya, tapi akhlak Rasulullah yang luar biasa. Kenapa? Karena dakwatul hal agwa min dawatil maqal. Dakwatul hal, dakwah secara refleksi, secara perilaku itu lebih baik, lebih hebat daripada dakwah bicara. Anda nyuruh anak sholat tapi Anda tidak sholat, percuma. Anda nyuruh anak suruh mengaji tapi bapak tidak mengaji, untuk apa ini bapak? Nggak usah dengerin. Bini suruh ngaji tapi bapak nggak pernah ngaji malam Sabtu. Kalau banyak begini, ini kira-kira malam Sabtu begini sajinya. Ada door prize. Ambil Imron, saya ambil Imron, apa yang 12 emang ini ya banyak ya. Besok gue ikut ngaji. Boleh melangsat, boleh hadiah itu boleh. Nabi Muhammad itu berbicara, siapa yang bisa menunggang kuda ini sampai ke finish, aku berikan baju besiku, kata Nabi. Hadiah boleh. Kenapa? Karena pesertanya itu tidak diambil pungut bayaran. Kalau dipungut bayaran ingin mengambil sesuatu yang lebih banyak, itu lebih judi. Kemarin Pak, saya ceramah di daerah kebun bawang dekat rumahnya, yang rumahnya mobilnya diinjek-injek sama orang. Nggak usah disebut. Gue lagi nutup-nutupin. Gimana terlalu polos banget ya? Yang laki-laki ini kadang-kadang nemes. Kita kalau berteman begini bang nggak bisa kita ajak curhat. Ini kalau model kita bilang bang, gue makan kangkung lu, dikasih makan sama bini gue, dia pasti ngomong. Kira kita kondangan sama bini, tuh kangkung lewat. Itu Pak, tanya tuh, itu maulid Pak. Baru kali itu saya maulid selama saya dakwah dari 96 sampai sekarang. Itu yang namanya ya ada sepeda 5, sepeda gunung, handphone ada 10, kipas angin ada 3, dispenser ada 2, itu lagi Magicom ada 3.
Tuh benar-benar door prize-nya luar biasa tuh. Jadi orang-orang situ, orang-orang yang banyak, orang Makassar, pelaut-pelaut yang kerjanya peti kemas yang priuk, yang udah puluhan tahun, kalau ada apa-apa dia pada beli tuh untuk diberikan hadiah kepada jamaah. Jadi jamaah pada datang kasih nomor diundi. Halal itu hadiah. Cuma satu kekurangan RT RW pada saya itu penceramahnya orang dikasih. Bener-bener saya ngomong, saya doang gak dikasih. Hari jam 11 selesai ceramah, baru dibagi hadiah nenek dapat sepeda. Nenek naik sepeda mana pakai legging doang. Ngangkut leggingnya, dapat handphone. Kira-kira di saya belum mutakin begitu door prize-nya. Langsung dapat apa hadiah. Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah kok. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah fajar atau qabliyah subuh. Apa hadiahnya? Dunia lebih baik dunia seisinya. Betul nggak? Luar biasa. Ya. Jadi akhlak harus kita perbaiki. Ya, anak-anak kita berakhlak, kita istri juga berakhlak, istri juga berakhlak kepada suami. Ya Bu, jangan nyakitin suami. Kalau bahasa kita saya begini Bu, dengerin Bu. Walaupun setiap tahun pergi haji, setiap bulan berangkat umroh, qobliyah ba'diyahnya yang akan dikerjain 5 waktu tidak pernah dilepas. Tahajudnya 8 rakaat, witirnya 11 rakaat, duhanya 12 rakaat, setiap minggu khatam Quran, puasa Senin Kamis gak pernah ditinggalkan. Tapi kalau nyakitin akhlak itu jelek kepada suami, surga gak bakal masukin, gak pengen masukin model perempuan model begitu. Iya. Barusan ngomong enam aki-aki itu. Ada yang bertanya kata Kiai Sarudin, itu bagaimana kalau perempuan bagaimana menghormat kalau lakinya model begitu? Ibadah agak mau akhlak kurang bagus. Ibu jangan lihat dia tidak bagus akhlaknya. Jangan lihat dia tidak rajin ibadah. Urusan dia tidak rajin ibadah, dia berakhlak buruk, urusan dia dosa Allah. Ibu tetap taat sama suami. Pulang siapin minuman. Ya, biasanya kopi, siapin kopinya. Walaupun kita juga benci banget sama kelakuan laki kita yang mau ibadah, akhlaknya buruk, tetap kopi disediain. Itu namanya taat kepada suami. Karena surganya ibu, ampunan Allah ada di tangan ini laki-laki suami. Makanya walaupun jelek, hitam, gemuk, udah hitam, gemuk lagi, Siapa tuh? tetap harus kita hormati dan kita berakhlak. Paham Ibu? Bapak juga gitu, harus bahagiain istri. Ya, kalau jangan melihat bini orang pelakar, sekali kebahagiaan istri. Ya, beliin kosmetik, beliin baju yang bagus. Betul nggak? Ini ngeliat bini orang pelakar, pelotot, ngeliat bini dewek jember banget. Dandanin dia, rokok aja 20.000 sehari, 30 hari 600.000, makan puasa. Besok kita ubah 2 hari sekali sebungkus ada 300.000, kasih dia untuk beli bedak yang mahalan itu. Ya percaya pengen diajarin. Pengen diajarin. Makanya kalau ibu-ibu ganti seragam setahun 5 kali, seragam untuk pembukaan pengajian, seragam untuk maulid, seragam untuk apa? Untuk Isra Mi'raj. Ini untuk pengajian, seragam penutupan pengajian, seragam datang ke rumah ustadz sama rumah ustadzah. 5
seragam selalu. Saya setuju. Kapan lagi ibu penampilan bagus walaupun kredit, hidup kredit. Kenapa? Mumpung kita masih bisa bayar kredit. Belum, yang penting lunas penampilan luar biasa. Kalau ibu laporan minta seragam sama laki ibu, gak bakalan dibeliin. Najis mulai. Ya iya utang, yang penting bayar, yang penting penampil. Jadi akhlak ya terutama kepada keluarga kita. Ya makanya tadi azizun alaima anittum arisun alaikum bil mu'minina itu para ulama mufassirin mengatakan satu ayat aja saja itu surat At-Taubah 128 gitu ya ibu apa udah cukup menjadikan diri Anda menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Karena kalau kita lihat Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Aisyah ya ummul mukminin, apa akhlak Rasul? Karena khuluqul Qur'an. Itu akhlak Nabi. Quran tuh 30 juz, 114 surat, 6.326 ayat, 1.025.000 huruf kata Imam Syafi'i. Itu akhlak Nabi. Tetapi satu ayat saja kita amalkan apa yang disampaikan guru kita Kiai Syahruddin, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun, insyaallah kalian akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Empati kepada orang lain, bahagiakan hati orang lain, jangan menyakitkan ucapan kita kepada orang lain, kepada orang mukmin saling menyayangi. Betul nggak? Udah itu cukup satu ayat kata para ulama tafsir, cukup satu ayat kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Terutama adalah kita berbagi kepada fakir miskin dan kaum duafa. Makanya Nabi itu pernah lihat tuh dalam pintu surga, la yadkhulul jannah al-bakhil. Pakai lam, bukan pakai lam. Lam itu wal an wal istiqbal. Tidak akan masuk dalam surga orang yang bakhil. Makanya orang bakhil tidak termasuk daripada diakui umat Nabi Muhammad. Ya. Sehebat apapun ibadah kita, tapi kita nggak peduli kepada orang lain, fakir miskin kaum duafa, maka ditolak daripada agamanya kita. Dipertanyakan arwayat alladhi yukallimu bid-din fadzalika alladhi yad'ul. Dan sebelum saya akhiri, ya dermawanlah kita kepada orang yang memerlukan. Ya Pak, Bu, ya dikit lagi, orang yang gila sedekah, gila empati kepada orang fakir miskin, makin kaya. Karena Nabi itu yuhibbunal fuqara wa huwa yajlisu ma'hum. Nabi itu lebih senang duduk sama orang fakir, orang miskin, dan Nabi sangat mencintai mereka. Nabi itu lebih demen duduk sama orang miskin, orang fakir, daripada Nabi duduk dengan orang kaya. Ayo kita ubah sekarang. Kita berteman sama orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Mengapa? Karena kalau berteman sama orang kaya, kita kadang-kadang dengki, iri, hasut hati kita. Dia beli mobil kijang, kita yang kejam-kejam. Dia beli mobil sedan, kita yang edan. Teman ibu beli gelang 5 gram, ibu beli panadol. Berteman sama orang kaya, kita zero Pak. Berteman sama orang miskin, gak bakalan ada saingan. Emang gak punya apa-apa, bagaimana bisa ini? Ya, bagi. Kenapa? Karena orang yang gila sedekah makin kaya. Ya, kalau gila judi habis, gila minuman habis, gila wadon habis, gila mancing habis. Tuh, ini gimana nggak habis? Makanan ikan udah dibayar tuh 250.000, dikasih tahu ikannya nih ya, udah dibayar 2,5, dicemplungin. Kita pancingin. Itu kerjaan apa mudah-mudahan? Coba pikir. Itu ikan udah dibayar 250.000, udah dibayar dicemplungin. Dicemplungin nih, pancingin seharian. 4 itu ikannya mahal lagi. Kornet, lele, telur, 3. Ya, karena kroto. Belum Pak, bisa 300.000. Bukan pengalaman, emang masa di bawahnya pemancingan.
coba ya Pak Ustadz. Enggak. Itu untuk makan ikan yang udah dibeli tadi sampai 300.000. Betul. Yang mancing Indomie kopi doang. Ya, benar. Ada gitu nggak ya? Ada. Masya Allah. Itu kerjaan apa gitu? Kerjaan senang, apa malas? Ya, udah dah. Ya, jadi mari kita berkata, ya, akhlak kita yang harus kita benahi dari rumah tangga kita antara suami istri, sama anak, sama orang lain kita tak pernah jahil mulut kita. Kita punya rezeki bagi kepada fakir miskin, kepada orang yang beriman, kepada muslim kita saling menyayangi. Itu nggak? Saya ngomong Pak, kalau ada orang keluar nih di kompleks ini, itu ngapain mesti saya bertakwa? Maulid bid'ah. Kalau berarti orang nggak pernah ngobrol mukminin raufur rahim. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Maulid itu sesat neraka. Ini kalau neraka nih, yang ceramah duluan ke nerakanya. Ustaz ambil Imron sama panitia belakangan. Bapak duluan dah. Enak banget dikit bid'ah tolak. Kalau memang nggak senang maulid, udah diam aja. Kita yang maulid jangan nyalakan dia juga tidak maulid. Kita sambil wabil mukminin raufur. Sholat imamnya kunut Allah sampai Allah liman hamidah Allahumma hdina biman hadait. Kita orang belakang orang Muhammadiyah, orang Salafi, apa susah sih angkat tangan amin amin. Betul nggak? Pada saat saya datang ke Pondok Cabe, Kudik sama orang Muhammadiyah semua, pada saat lagi sholat subuh dia nggak pakai kunut, saya pakai kunut. Dia sampai Allah liman hamidah Allahu akbar langsung sujud. Saya nggak pakai kunut sendiri, saya turun aja. Jadi saling menyayangi. Betul nggak? Yang maulid silakan, yang tidak maulid juga jangan usir. Maulid haram, bid'ah. Saya mah kesal banget yang model begitu mah. Itu sama juga merusak mata pencarian saya. Ujung-ujungnya. Betul nggak? Itulah. Jadi saling menyayangi di antara kita dan kita benahi akhlak kita. Dengan akhlak insya Allah amal-amal kita akan selalu bisa ditentukan dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia inilah yang menjadi berat dalam timbangan dan termasuk manusia mukmin yang paling sempurna. Akmalul mukminina ahsanuhum khuluqan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya semua kita di malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan takwa kita, Allah baguskan akhlak kita, Allah jadikan kita semua menjadi orang yang soleh dan solehah. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengerjakan perintah-perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Yang belum pernah ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah, ke Madinah. Ya, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Di dalam surga bisa menatap wajahnya. Allahumma rizukna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa fil jannati ru'yatah. Semoga kita semua bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling kita cintai dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan banyak berselawat dan memperbanyak teman-teman yang soleh dan solehah. Teman yang soleh, yang baik akan mengiringi dan selalu bersama. Nanti kita dibangkitkan bersama mereka. Yushabul mar'u ila man ahabba. Allah bangkitkan manusia tergantung orang yang dicintainya. Mudah-mudahan jamaah sabil muttaqin, baik bapak ibu-ibu yang di dalam, nanti dibangkitkan bersama kita semua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ya, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang enak didengar maupun ada banyolan yang kurang sedap didengar ya, yang nyakitin hati, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai doa langsung
walaupun itu ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.